Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam seri pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik kita kali ini adalah linking verbs. Apa itu linking verbs? Apa fungsi dari linking verbs? Bentuk-bentuk linking verbs dan penggunaannya di dalam kalimat. Semuanya akan kita bahas di sini. So be ready, stay tuned, and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Yang pertama kita simak pengertiannya. Linking verbs are verbs that serve as a connection between subject and subject complement. Linking verbs itu berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan subject complement dari kalimat. Subject complement itu sendiri adalah kata atau frasa yang muncul setelah linking verbs dan berfungsi untuk mengidentifikasi atau menggambarkan subjek dari kalimat tersebut. Dari situ bisa kita simpulkan fungsinya, di mana linking verbs are used to re-identify or to describe its subject. Linking verbs digunakan untuk mengidentifikasi kembali, mengidentifikasi ulang atau menggambarkan subjek dari kalimat itu. Dia menghubungkan subjek kalimat dan informasi tambahan tentang subjek dari kalimat tersebut. Itulah fungsi linking verb. Kita lihat dua contoh kalimat di bawah ini. Yang pertama, he is a fighter dan she is hot. Kata fighter pada kalimat pertama adalah sebuah kata benda yang berfungsi untuk mengidentifikasi kembali identitas dari subjek kalimat tersebut, yakni he, di mana he diidentifikasi kembali sebagai seorang fighter. Sedangkan pada kalimat yang kedua, kata sifat hot berfungsi untuk menggambarkan situasi atau keadaan dari subjek, dari she. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa subjek komplement yang dihubungkan oleh linking verb dapat berupa kata benda atau noun untuk reidentifikasi dan kata sifat atau adjektif untuk menggambarkan. Dan yang digambarkan itu adalah subjek dari kalimat. Mari kita lihat bentuk-bentuk linking verb. Yang pertama, linking verb yang paling umum, yang paling kita kenal atau yang paling dikenal, yaitu to be, seperti am, is, are, was, dan were, dan seterusnya. Anda dapat menyimak informasi lebih spesifik tentang to be pada video yang telah saya unggah sebelumnya. Kita lanjut. Bentuk-bentuk linking verb paling umum lainnya yaitu berkaitan dengan panca indera manusia atau five senses, yaitu to see, to smell, to hear, to taste, dan to feel. Sebentar kita akan lihat bagaimana penggunaannya di dalam kalimat. Kita lanjut. Berikutnya, bentuk-bentuk linking verb lainnya yang juga sering digunakan adalah seem, grow, remain, appear, dan become. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Yang pertama adalah to be, am, is, are, dan sebagainya. Kita lihat pada contoh kalimat yang pertama. Degan is a politician. Is adalah linking verbsnya. Sementara politician, sebuah kata benda, mengidentifikasi identitas dari subjek Degan. Dalam hal ini adalah pekerjaannya. Charles is handsome. Handsome adalah kata sifat dan di sini dia menggambarkan karakter dari Charles, subjek dari kalimat tersebut. They are my friends. Di sini kata are sebagai linking verbsnya. Sementara kata my friends, frasa kata benda, mengidentifikasi siapa they adanya. Berikutnya kita lihat linking verb yang terkait dengan five senses. Contoh kalimat yang pertama, the dog smells bad. Kata smells di sini berfungsi sebagai linking verb. Tidak sama seperti tadi am, is, are. Dan diikuti dengan kata sifat bad sebagai subjek komplement yang berfungsi untuk menggambarkan dog, the dog. Anjing itu bau. Namun jika kita katakan the dog smells badly, kata smells tidak dapat dikatakan berposisi sebagai linking verbs lagi.
Karena terjadi perubahan bentuk dan fungsi dari kata bad menjadi badly, yang mana mengubah fungsi dari kata smells. Namun kita akan bahas tersebut sebentar. Kita lihat dulu contoh kedua tentang linking verb yang terkait dengan five senses. Her voice sounds great. Apa yang menjadi linking verbnya? Sounds. Oke, sebelum saya lupa, sedikit tambahan. Pada kata kerja yang mengambil posisi sebagai linking verb seperti yang terkait dengan five senses ini, smells, sound, posisi mereka bisa digantikan dengan to be. Her voice sounds great bisa diganti dengan her voice is great. Walaupun dalam retorika tertentu, her voice sounds great bisa bermuatan pandangan yang lebih subjektif, seperti pada kalimat her voice sounds great to me. Bagi saya suaranya terdengar indah. Mungkin tidak untuk orang lain, tapi untuk kali ini kita cukup berbicara tentang linking verb saja dulu. Oke, kita lanjut. Kita lihat satu contoh lagi. I feel bad. Kata bad di sini adalah sebuah kata sifat sehingga digolongkan sebagai subjek komplement dan berfungsi untuk menggambarkan keadaan dari subjek dari kalimat tersebut, yaitu I. Sedangkan kata feel berfungsi sebagai linking verbs-nya. Jadi kita lihat tadi ada smell, ada sound, ada feel. Itu kata-kata kerja yang terkait dengan five senses atau panca indera kita, dan kesemuanya bisa digunakan untuk berposisi sebagai linking verb. Kita lihat contoh kata kerja lainnya yang dapat menjadi linking verb selain yang terkait dengan five senses tadi. Kita lihat contoh kalimat yang pertama, kita menggunakan kata kerja seems. He seems drunk. Kata drunk di sini adalah bentuk past participle dari kata drink. Namun dalam kalimat ini berposisi sebagai kata sifat. Agak tricky sih, tapi kita lanjut dulu. Yang berposisi sebagai linking verb di sini adalah kata seems. Sedikit catatan sebagai bantuan bagi kita dalam menguasai linking verb adalah kalau verbanya atau kata kerjanya menggambarkan sebuah keadaan atau mengidentifikasi subjek dari kalimat, maka kata kerjanya itu disebut sebagai linking verb. Namun jika kata kerjanya menunjukkan apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh subjek atau subjeknya melakukan sesuatu, maka kata kerja itu disebut action verb. Sebentar kita akan lihat sedikit perbedaannya, tapi kita lanjut dulu. Kita lihat contoh yang lainnya. She becomes rich. Dia menjadi kaya. Kata rich adalah sebuah kata sifat yang menggambarkan keadaan, sementara becomes adalah linking verbnya. Di sini patut kita ingat kata becomes menunjukkan sebuah perubahan keadaan yang terjadi melalui sebuah proses. Ada keadaan awal, miskin mungkin, ada proses, dan she becomes rich. Keadaan yang digambarkan di sini adalah keadaan sekarang. She appears beautiful. Beautiful adalah sebuah kata sifat menggambarkan subjek. Kata sifat menggambarkan kata benda, dan di sini yang digambarkan adalah subjek dari kalimat, dan linking verbnya di sini adalah kata appears. Itulah beberapa contoh penggunaan linking verbs dalam kalimat. Sekarang mari kita lihat perbedaan antara linking verbs dan action verb. Terdapat beberapa kata kerja yang dapat berposisi baik sebagai linking verbs maupun sebagai action verb. Untuk membedakannya kita harus lihat apakah kata kerja itu diikuti oleh subjek komplement, masih ingat yang tadi kan, atau kata keterangan. Kalau diikuti oleh subjek komplement yang biasa muncul dalam bentuk kata sifat dan kata benda, kata sifat untuk menggambarkan keadaan, sementara kata benda untuk mengidentifikasi identitas dari subjek, maka kata kerja dalam kalimat itu disebut linking verb. Contohnya seperti tadi, the dog smells bad.
Dog smells bad. Kata bad pada kalimat ini adalah kata sifat menggambarkan keadaan dari subjek. Bad. Anjing itu bau. Subjeknya anjing tidak melakukan sesuatu. Maka kata smells di sini, kata kerja smells di sini disebut sebagai linking verb. Sementara pada kalimat the dog smells badly, kata badly adalah kata keterangan yang menjelaskan kata kerja smells. Badly di sini adalah keterangan cara. The dog smells badly, anjing itu mengendus sejadi-jadinya, atau dalam konteks yang lain smells badly bisa diterjemahkan menjadi tidak dapat membaui dengan baik atau tidak dapat mencium bau dengan baik. Mungkin indera penciumannya yang bermasalah. Mungkin. Subjek dari kalimat ini melakukan sesuatu pekerjaan, suatu aksi. Anjingnya mencium. Maka kata kerja dari kalimat ini disebut action verb. Sekarang kita lihat dua contoh kalimat di bawah ini. She appears beautiful dan she appears suddenly in front of me. Coba kalian jelaskan perbedaan dari kata appears pada kalimat pertama dan yang muncul pada kalimat kedua. Kalian bisa hentikan sementara videonya, analisa kata appears yang muncul pada kedua kalimat tersebut. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dan kita akan periksa bersama hasilnya. Oke, silakan. Kalau sudah selesai, mari kita periksa bersama hasilnya. Pada kalimat she appears beautiful, kata appears pada kalimat ini berposisi sebagai linking verbs karena diikuti dengan kata sifat beautiful, di mana kata beautiful ini menggambarkan keadaan subjek. Dia cantik atau dia terlihat cantik. Subjeknya tidak melakukan pekerjaan atau aksi. Sedangkan pada kalimat yang kedua, she appears suddenly in front of me, kata appears muncul sebagai action verb karena diikuti dengan keterangan cara suddenly. Di sini subjeknya melakukan pekerjaan atau aksi. Dia muncul dengan tiba-tiba di depanku atau dia menghampiriku secara tiba-tiba. Bagaimana dengan hasil analisa kalian? Simpan jawabannya sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau masih bingung, kalian bisa putar lagi berulang-ulang agar dapat menguasai materinya dengan baik. Atau kalian bisa menanyakannya secara langsung pada saya melalui kolom komentar. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Just remember that success depends on where your intention is. Ciao.